Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Layaklah kita bersyukur hari ini untuk segala berkat Tuhan, hari yang baru, kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Ia anugerahkan kepada kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit orang merasa belum mampu untuk berbagi dengan orang lain dengan berbagai alasan. Misalnya karena gaji sedikit, karena kebutuhan banyak, karena berpikir untuk kebutuhan dirinya sendiri saja kurang, bagaimana untuk berbagi, dan masih banyak alasan lain. Apakah memang seseorang percaya bisa berada dalam suatu keadaan yang bisa membuat dia tidak dapat berbagi dengan orang lain? Ternyata tidak. Karena menurut nats ini, jemaat di Makedonia yang sangat kesulitan secara ekonomi pun tetap bisa berbagi. Paulus meminta kepada jemaat di Korintus melakukan pelayanan kasih ini dengan berbagai alasan. Yang pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Maka ketika kita mampu memberi dan berbagi, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang mau berbagi. Kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita menjadi kaya, seperti yang dikatakan pada nats renungan hari ini. Dan yang ketiga, memberi harus didorong oleh rasa kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak ada yang berlebihan dan tidak kekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Jemaat di Korintus diminta untuk meneladani jemaat di Makedonia dalam hal kemurahan hati. Dalam kekurangan itu, mereka malah memberi dari kemampuan mereka sendiri. Dan kiranya kita pun belajar untuk berbagi dengan orang lain. Belajar untuk bermurah hati. Kemurahan hati adalah karakter seorang Kristen. Tidak peduli betapa banyak yang dia miliki. Berbagi tak membuat kita menjadi kekurangan. Saat kita mau dan mampu untuk berbagi, berarti kita membuka jalan berkat dalam hidup kita. Berbagi itu juga sebagai bukti kasih terhadap orang lain. Tidak hanya peduli melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan yang nyata. Berbagilah dengan motivasi yang baik, dengan tulus, tanpa ada makna terselubung di dalamnya. Jemaat di Makedonia ini mengajarkan kita
bahwa memberi tidak harus kaya dulu atau berkecukupan dulu. Kapankah manusia mengatakan cukup untuk segala berkat Tuhan? Manusia pada dasarnya selalu merasa kekurangan. Jadi kalau kita menunggu hidup yang berkecukupan dulu baru berbagi, lalu kapan kita memiliki sifat bermurah hati terhadap orang lain? Jemaat Makedonia yang kesulitan secara ekonomi, tapi menjadi contoh dalam hal berbagi. Artinya, kemiskinan bukan alasan untuk tidak berbagi dan bermurah hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari menjadikan Kristus sebagai teladan untuk saling berbagi dan bermurah hati. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali menyapa kami. Dan terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan, firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk saling berbagi. Untuk kami boleh bermurah hati terhadap sesama kami manusia. Sebagai bukti dari kasih-Mu yang luar biasa yang telah kami terima dan kami rasakan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, sembuhkan mereka yang sakit, bantu mereka yang dalam pemulihan, Tuhan yang menopang dan menerangi hati dan pikiran mereka yang sedang berada dalam pergumulan, di dalam pencobaan yang begitu berat. Dan juga Tuhan yang menghibur setiap mereka yang sedang berduka cita ataupun yang sedang bersedih. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang menjauhkan segala mara bahaya dari setiap langkah kami dan campur tangan atas segala pekerjaan tangan kami. Tuhan berkati bangsa kami ini, negara kami ini, supaya tetap berada di jalan yang Kau kehendaki, melalui para pemerintah dan para pemimpin, Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menjadi berkat. Ini doa kami Tuhan, dan terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.